Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhiratil hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi nabiyya ba'dah biqaulihi wa fi'lihi ila rasyadi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bihawil hadini lissawabi wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama kali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak terhitung kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita masih bisa berkumpul di dalam satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di halaman yang penuh keriduan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jum'ah pada hari yang sangat cerah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mencurahkan kepada kita sebagai berbagai kebaikan dan berbagai kenikmatan yang lain, yaitu kenikmatan iman Islam. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang benderang dan jelas, yaitu adanya dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan selalu berselawat kepadanya, sehingga kita dapat diakui sebagai umatnya yang mendapatkan pertolongan atau syafaat nanti di saat-saat kita kritis yaumil akhirat. Selaku khatib, kami mengajak kepada hadirin sekalian dan termasuk diri kami pribadi, marilah kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan terus berusaha menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai kepada bulan Syawal yang kita telah hampir 1 bulan telah meninggalkan ibadah puasa sebagai idola kita yang biasa kita sangat senang dan bergembira dengan penuh ibadah melaksanakan pada saat ibadah saum Ramadan tersebut. Akan tetapi pada saat ini dia telah meninggalkan kita, dan sebagai Syawal semoga akan menjadikan inspirasi bagi kita, bukan hanya sebagai Syawal adalah sebagai bulan, akan tetapi memberikan motivasi dan memberikan
solusi yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan dalam arti peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan kebaikan, peningkatan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti Ramadan telah meninggalkan kita. Kita berharap pada tahun yang akan datang kita masih bisa bertemu dan mengisi ibadah Ramadan di tahun depan dengan yang lebih baik dari bulan Ramadan yang kemarin. Ramadan yang telah lalu tentunya masih menyisakan atau membekas pada kehidupan kita sekarang, dan bulan yang akan datang tetap terjaga semangat ibadahnya, semangat ibadah yang penuh dengan kenikmatan. Ramadan kemarin harus menyemangati dan menginspirasi ibadah kita di 11 bulan yang akan datang, bukan malah sebaliknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kami sebagai khatib di sini tidak akan memberikan sesuatu yang sangat mendalam dalam tausiah atau dalam menyampaikan suatu amanah baik keilmuan ataupun masalah ibadah dan lain sebagainya. Akan tetapi saya atau kami akan memberikan satu satu panduan bagi kita semua, karena kita semua yang datang ke masjid ini tentunya punya niat yang baik, niat yang benar, niat yang tulus, niat yang penuh dengan harapan, niat yang penuh dengan rasa optimis, niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mungkin baru sedikit yang bisa membiasakan untuk sesuatu yang saya akan sampaikan adalah saya akan memandu sebuah doa yang ketika kita berangkat ke masjid, bukan hanya pada berangkat ke masjid pada hari Jumat, akan tetapi berangkat ke masjid setiap kita melaksanakan sholat di masjid ini. Mungkin bagi kita hanya sedikit yang bisa, atau juga mungkin bapak-bapak yang sudah terbiasa, alhamdulillah, atau anak-anak atau saudara-saudara hamba Allah dan semua tentang doa ini sering diucapkan. Akan tetapi kalau memang belum, mudah-mudahan hari ini bisa saja seseorang yang baru seumur hidup untuk mengucapkan doa ini, yaitu doanya simple akan tetapi sangat mengglobal, sangat memberikan motivasi dan terinspirasi. Doa ini yaitu doa memohon cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon penerangan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena untuk suasana terang kita butuhkan dari setiap jiwa kita, dari sejak mulai kecil sampai kita akhir hayat di kandung badan. Karena doa ini sangat penting bagi kita, akan tetapi sebenarnya mudah, walaupun ini agak sedikit panjang, akan tetapi mudah diucapkan apabila kita bisa menginspirasikan dengan peragaan, yaitu doanya Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Sebenarnya sudah berapa kali saya sampaikan, akan tetapi ini hanya sekadar mengingatkan, dan ini semoga untuk menjadikan kebiasaan kita untuk pergi suatu ke masjid atau kapan saja kita butuhkan untuk doa ini, karena ini adalah merupakan cahaya. Cahaya nur itu adalah cahaya, cahaya adalah ilmu, cahaya adalah hikmah,
Cahaya adalah petunjuk. Cahaya adalah ibadah lebih jauhnya, dan cahaya adalah memberikan jalan keterangan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang kita butuhkan. Ada beberapa doa lagi yang memang sangat pendek, akan tetapi saya kalau seandainya cukup waktunya akan sampaikan, kalau tidak cukup mungkin kapan lagi. Nah, cahaya ini kita perlukan baik dalam ucapan kita, dalam hati kita, dalam jiwa raga kita, di kiri kita, di kanan kita, belakang dan depan kita, sebagaimana yang dicantumkan dalam redaksi doa tersebut tadi, adalah memohon cahaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun orang yang tidak membutuhkan cahaya, baik orang mukmin, orang muslim, apapun orang munafik, orang kafirin, semua juga memerlukan cahaya. Akan tetapi bagi umat muslim ada lebihnya, adalah cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpandu di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu cahaya untuk mendapatkan keberhasilan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kebutuhan yang kedua adalah yaitu terpaut oleh doa yang kalau di Masjid Hidayatul Ummah ini setiap subuh oleh imam disampaikan. Doa ini adalah sangat mengglobal, sangat menginspirasi, dan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia pula, bukan hanya umat muslim saja, akan tetapi oleh umat yang lainnya, oleh seluruh manusia sangat dibutuhkan. Yaitu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Siapa yang tidak membutuhkan ilmu? Wa rizqan thayyiban, dan adalah rizki yang baik. Siapa yang tidak memerlukan rizki? Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Ya tentu kalau seorang muslim tentunya mempunyai harapan amal yang diterima oleh siapa, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh keriduannya. Dan kemudian juga ada salah satu doa yang sangat penting, yang sebenarnya sangat mudah dan sangat pendek. Doa ini adalah doa tentang husnul khotimah. Kalau dibacanya husnul khotimah. Karena itu kalau memakai ilmu nahwu, Allahumma innaka as'aluka husnal, bukan husnul khotimah, ya. Itu kan. Tapi kalau pembicaraan sehari-hari kita mengucapkan husnul khotimah, itu boleh. Ini doanya adalah Allahumma inna as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, semoga diberikan kepadaku adalah sebagai manusia yang mendapatkan husnul khatimah, kebaikan di akhir, setelah kita pada saat kita menjelang wafat. Kemudian kita harapkan dengan barizkan taubatan nasuha, dengan rizki sebagai taubat yang nasuha, yang benar-benar, taubat yang bukan hanya taubat taubat sambal atau sumpah hanya sekadar begitu saja, akan tetapi kita mengharapkan taubatan nasuha, taubatan yang benar-benar. Sebagai umat muslim dan umat mukmin tentunya semua itu adalah sangat mengharapkan. Kenapa di sini redaksinya ada rizkon? Rizkon bukan berarti hanya sekadar harta benda, bukan berarti sifatnya materi, bukan sifatnya uang, akan tetapi anugerah kebaikan yang kita harapkan kepada jiwa kita, yaitu rizkon taubatan nasuha. Dengan rizki yang dianugerahkan kepada kita adalah sebagai taubat yang benar-benar taubat. Kemudian ya muqallibal qulub sabit qalbi. Siapa yang mempunyai hati sebenarnya adalah Allah. Karena kita punya hati yang senantiasa bolak-balik. Kemarin atau tadi kita melakukan sesuatu yang tidak baik,
sekarang melakukan baik dan selalu berputar seperti itu. Akan tetapi kita memohon kepada Allah untuk ditetapkan bahwa kita benar-benar menjadi manusia yang tetap, bahwa ini sabit qalbi ala dinika, tetap adalah menjurus kepada dinullah, dinullah. Kemudian kita kembali kepada ilmu pengetahuan secara menyeluruh atau global, yang bisa kita artikan sebagai kumpulan berbagai ilmu pengetahuan yang dibuat secara sistematis dan metodologi. Tak lain tujuannya adalah untuk mencapai ilmu pengetahuan secara akurat dan dapat dicapai serta bersifat umum, bersifat universal. Jadi ilmu pengetahuan ini sebenarnya bersifat universal, terbuka, dan bisa dijadikan sebagai solusi terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi, bersifat plural. Yang kemudian diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apabila datang pagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanjatkan doa berikut. Doa tersebut doa yang telah kita tadi ucapkan, yaitu doa termasuk doa yang sangat berkah karena mencakup banyak hal kepentingan bagi kita, yaitu kita sekali lagi ikuti di dalam hati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, yaitu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang tentunya yang halal, wa amalan mutaqabbalan, dan tentunya adalah amal yang diterima. Doa ini adalah doa umum ibadah keluarga. Doa ini adalah doa yang bersifat umum untuk ibadah para pemuda, para pejuang, dan semua manusia yang berusaha untuk mencari kehidupan, baik kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bacaan doa pagi sebelum bekerja dan pembuka rezeki hingga doa yang mohon untuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ini diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Majah. Hikmah doa pertama, ilmu nafian, ilmu yang manfaat. Dengan ilmu yang manfaat kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga membuat kita menjadi pribadi yang saleh. Ilmu yang bermanfaat juga meninggikan derajat seseorang dan memudahkan seseorang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, doa yang sangat diidolakan dan butuh serta manfaat oleh seluruh umat, bahwa hakikatnya seluruh manusia membutuhkannya, yaitu Allahumma inna as'aluka husnal khatimah warzuqna taubasan nasuha ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Bagaimana cara mendapatkan husnul khatimah? Seorang muslim yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah kelak akan diganjar dengan kehidupan kekal dan penuh kenikmatan di akhirat. Berkat cara mendoa husnul khatimah yang bisa diamalkan oleh setiap umat muslim untuk mempersiapkan bekal kematian kita. Kedua, kemudian untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal ibadah seperti salat yang biasa kita lakukan, atau membaca Al-Quran, itu sebagai bacaan yang penuh ibadah dan penuh kebutuhan. Kemudian juga sebagai dzikir, sebagai pengingat kepada Allah, dan bersedekah dengan mengantarkan seseorang untuk meraih husnul khatimah. Amal ibadah ini akan menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah istiqomah. Dalam keimanan, istiqomah atau konsisten dalam beriman dan beribadah merupakan kunci untuk meraih husnul khatimah. Seseorang harus konsisten dalam menjaga keimanan dan ketakwaannya hingga akhir hayat. Dan ketiga, kita bertaubat dan memperbanyak istighfar, taubat yang tulus, dan memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan, akan membersihkan hati dan mengantarkan menuju husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, tidak akan saya
semuanya akan sampaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tadi sampaikan, karena waktunya pun mungkin tidak mencukupi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi hadirin semua. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin khabirul anam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabil karim al-qudusus salam, wa asyhadu an la ada Muhammad wa habibina Muhammad abduhu wa rasuluhu sahibus syuruk wal ihtiram, amma ba'du. Faya ibadallah, ya ayuhan nasu usikum wa nafsim bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi wa ala alihi washabbihi wasallam. Hadirin jamaah yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sebagai manusia yang senantiasa beristiqomah menjaga diri, menjaga hati demi kebaikan, karena itu menjadi kebutuhan kita untuk di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua mendapat keberkahan, mendapat inayah, mendapat rahmat dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, ya anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'mati alayya wa abu bi dzambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.